wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah di malam yang penuh berkah ini, malam 17 Ramadan ya. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur oleh Allah, masih diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani. Kita semoga selalu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan seluruh nikmat-nikmat Allah dalam rangka beribadah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memperingati nuzulul Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim turun 2 kali. Yang pertama adalah turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau ke Sama'id Dunya. Turun ketika itu sekaligus 30 juz. Inilah yang tercantum di dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran sekaligus 30 juz. Kapan? Pada malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi malam Lailatul Qadar ini menurut pendapat kebanyakan para ulama antara 21 sampai 29. Ya, pada bilangan-bilangan ganjil 10 terakhir dari bulan Ramadan. Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, maka akan dilipat gandakan ibadahnya sebanyak 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Quran kemudian juga turun secara bertahap, secara berangsur-angsur. Yaitu kapan? Pada tanggal 17 Ramadan. Ya. Ketika terjadi perang Badar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an." Jika kalian beriman kepada Allah dan kepada Al-Furqan, ya, salah satu nama Al-Quran yaitu Al-Furqan, yaitu pembeda. Allah turunkan kapan? Ketika terjadi peperangan besar antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, yaitu perang Badar. Yaitu kapan? Ahli sejarah kemudian mengecek melihat ternyata terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Itulah ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama, yaitu wahyu Iqra, ya. Bacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, inilah yang kemudian kita rayakan setiap tahunnya dalam rangka untuk memperbaharui keimanan kita, dalam rangka untuk memperbaharui interaksi kita terhadap Al-Quran, dalam rangka untuk memperbaharui muamalah kita terhadap Al-Quran Al-Karim, keimanan kita terhadap Al-Quran Al-Karim dan pengamalannya. Semoga kita semuanya mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran Al-Karim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Quran memiliki banyak nama. Di antara nama Al-Quran adalah Al-Kitab. Karena Al-Quran mengumpulkan berbagai macam ilmu-ilmu, ya, ilmu awwalin wal akhirin, ilmu dari orang-orang terdahulu sampai orang-orang zaman berikutnya. Semuanya terkumpul di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran, ya, dari zaman turunnya sampai hari kiamat akan terus ditafsirkan, akan terus digali maknanya oleh para ulama, tidak akan pernah selesai.
ya makna-maknanya. Sebagaimana air Zam-Zam, ya sumur Zam-Zam yang diambil terus airnya tidak akan pernah kering sumurnya, begitupun Al-Qur'an ya semakin diambil makna-maknanya, digali oleh para ahli mufassir tidak akan pernah habis makna-makna Al-Qur'an Al-Karim. Maka Al-Qur'an dinamakan Al-Kitab karena mencakup ilmu-ilmu yang begitu banyak. Al-Qur'an juga dinamakan Al-Huda. Al-Quran adalah petunjuk. Ya, barang siapa yang ingin mendapatkan petunjuk dalam kehidupannya, barang siapa yang ingin dibimbing, ingin diberi arahan-arahan dalam kehidupannya, baik di dunianya ataupun di akhiratnya, maka pelajarilah Al-Quran, maka bacalah Al-Quran, tadabburilah Al-Quran dan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ingin berubah dengan Al-Quran, ya tidak cukup hanya membacanya saja, ya tidak cukup hanya menghatamkannya saja, tapi harus kita memahaminya, harus kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus kita belajar dengan para ahli-ahlinya, ulama-ulamanya, bagaimana cara menerapkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Al-Quran itu ibarat bahan mentah, ya. Al-Quran itu kalau diibaratkan seperti kayu dari hutan masih gelondongan, ya, kayu masih gelondongan nggak bisa kita pakai di rumah kita, kecuali kalau sudah dijadikan kursi, sudah dijadikan meja, atau dijadikan ranjang dan lain sebagainya, baru bisa kita gunakan. Begitupun Al-Quran, Al-Quran Al-Karim, agar bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, agar bisa merubah diri kita dan juga masyarakat sosial, ya, yang merata, harus kita belajar dari para ahlinya bagaimana cara menerapkannya, mengamalkannya dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah Al-Quran sebagai Al-Huda. Al-Quran juga dinamakan Al-Dzikr. Al-Quran adalah zikir, Al-Quran adalah peringatan, karena sebaik-baiknya zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wirid yang kita ucapkan yang terbaik adalah Al-Quran Al-Karim. Maka dalam sebuah hadis, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma a'ta sa'il atau kama qala. Barang siapa yang tersibukkan untuk mengingat aku, untuk berzikir dengan kalam-kalamku, ya, sampai dia terlupakan untuk berdoa kepada aku, meminta kepada aku, maka aku akan berikan sebaik-baiknya permintaan orang yang meminta. Sebaik-baiknya kalau dia meminta, ya, dia meminta apa, maka Allah akan berikan yang lebih baik daripada apa yang seandainya dia meminta. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian Al-Quran juga dinamakan Asy-Syifa, karena Al-Quran adalah obat, ya. Al-Quran adalah penawar. Kita semuanya yang memiliki sakit, baik jasmani ataupun sakit rohani, dengan sering membaca Al-Quran, dengan sering mendengarkan Al-Quran, memahami Al-Quran, maka insya Allah akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik penyakit jasmani ataupun penyakit rohani, penyakit hati-hati kita. Betapa banyak para sahabat-sahabat yang hatinya sudah mati, hatinya sudah busuk, hatinya sangat membenci kepada Islam, setelah mereka mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian berubah 180 derajat menjadi pribadi-pribadi mulia, pribadi-pribadi kebanggaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwam. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat dengan kitab suci ini beberapa kaum-kaum, beberapa kelompok-kelompok, beberapa manusia. Allah akan tinggikan derajatnya, Allah akan muliakan martabatnya, disebabkan karena mereka memuliakan Al-Quran. Orang yang memuliakan Al-Quran, orang yang membacanya, orang yang mempelajarinya, mengajarkannya, bahkan kemudian mendakwahkannya, mensosialisasikannya, khidmah kepada Al-Quran, pasti akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, Allah tidak pandang apakah dia masih kecil atau sudah dewasa, apakah dia orang miskin atau orang kaya, apakah dia rakyat jelata atau pejabat. Selagi dia memuliakan kitabullah, selagi dia memuliakan kalamullah, maka pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaliknya, wa yadha'u bihi akharin, Allah pasti akan menghinakan orang-orang yang tidak memuliakan Al-Qur'an, orang-orang yang tidak peduli dengan Al-Qur'an, orang-orang yang tidak mau membacanya, tidak mau mempelajarinya, apalagi mengamalkan Al-Qur'an, maka akan diberikan kehinaan dalam kehidupan dia, baik di dunia ataupun di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka tidaklah heran ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran." Sebaik-baiknya, seafdal-afdalnya ibadahnya umatku adalah apa? Qiraatul Quran. Ya, karena apa? Memang orang yang memuliakan Al-Quran pasti mau tidak mau akan sering membaca Al-Quran. Orang yang terus membaca Al-Quran itulah orang yang terbaik, karena setiap huruf yang dia baca bernilai 10 kebaikan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Ya, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa? Menjadi 10. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tidak. Tetapi alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Jadi alif lam mim itu sudah 3 huruf. 3 dikali 10 berarti 30. Masya Allah. Kalau kita membaca Al-Quran, ya, bismillah saja itu berapa huruf? Bismillah kalau tidak salah 29 huruf. 29 dikali 10 berarti berapa? Hah? 290. Iya Pak, ya. 290 padahal baru membaca bismillah saja. Maka orang kalau ingin mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya Bapak Ibu, tinggal baca Al-Quran saja. Ya, dengan membaca Al-Quran, apalagi kalau memahaminya, akan semakin banyak pahalanya. Makanya dahulu para sahabat ini berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran. Ada di antara para sahabat yang menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 minggu. Ya, 1 minggu. Dikenal dengan metode fami bisyauqin. Ya, jadi Al-Quran itu dibagi menjadi 7 bagian. Kalau kita kan dibagi menjadi 30. Ya, sehingga 1 hari 1 juz, selama 30 hari 30 juz, hatamlah 30 juz Al-Quran. Nah, para sahabat ada juga yang seperti itu, setiap sebulan hatam, ada juga yang setiap seminggu hatam, ada yang setiap 5 hari hatam, ada yang 3 hari hatam. Masya Allah. Kalau 3 hari berarti sehari berapa juz? 10 juz. Ada juga yang sehari 30 juz. Seperti Imamuna Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya kebiasaan setiap hari hatam 30 juz. Ya. Nah, gimana Pak Ustaz? Kerjanya gimana nih? Dagangannya gimana? Wallahu a'lam. Rezeki dari Allah, ya. Buktinya Imam Syafi'i hidup, ya. Buktinya Imam Syafi'i sehat. Imam Syafi'i kebutuhannya semuanya terpenuhi, Masya Allah. Ketika masuk bulan Ramadan, beliau menambah hatamannya setiap hari 2 kali hataman. Ya, setiap siang 1 kali hataman, setiap malam 1 kali hataman. Bahkan Utsman ibnu Affan, sahabat mulia Sayyidina Utsman ibnu Affan, beliau pernah menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat witir. Ya, ada yang sambung 1 rakaat witir. Ya, jadi Allahu Akbar, al-Fatihah, dolin, amin. Kemudian setelah itu baca alif lam mim sampai minal jinnati wan nas, 30 juz Pak. Itu Utsman bin Affan salah satunya, dan juga para sahabat-sahabat yang lainnya. Kenapa? Karena mereka mengetahui betul afdhalu ibadati ummati
qiraatul Quran. Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran diperbanyak ya. Ada seorang wanita ahli ibadah yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau juga sama. Sebelum beliau meninggal Bapak Ibu sudah menyiapkan kuburannya sendiri. Menggali kuburannya sendiri. Ada nggak di sini? Sebelum meninggal sudah dibuatkan kuburannya sendiri. Ya, mungkin di belakang rumahnya atau di samping rumahnya dia bikin kuburannya sendiri. Kemudian di situ ditaruh tikar. Setiap hari beliau di situ menghatamkan Al-Quran dan beliau hatamkan sampai beliau meninggal 77.000 kali hataman. Siapa? Rabi'ah Al-Adawiyah. Tapi beliau tidak menikah. Ya, karena tidak menikah jadi tidak ada tuntutan ini, tuntutan itu, sehingga beliau hatamkan Al-Quran sebanyak 7.000 kali hataman Al-Quran. Dan seperti itulah orang kalau sudah dibersihkan hatinya oleh Allah, sudah disucikan hatinya oleh Allah, disehatkan hatinya oleh Allah, kata Utsman bin Affan, ma syabi'a minal Qur'an, tidak akan pernah kenyang dari Al-Quran. Ya, orang yang bersih hatinya Bapak Ibu itu tidak akan pernah kenyang dari Al-Quran, tidak akan pernah bosan dari Al-Quran Al-Karim. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah Al-Quran Al-Karim, utamanya sangat luar biasa. Al-Quran Al-Karim juga sebagai penjamin keselamatan kita Bapak Ibu di dunia ini. Kita tentu di dunia ini yang dicari apa? Selamat. Ya, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah sehat. Sehat saja cukup nggak? Ya, harus wal-afiyat, sehat wal-afiyat. Apa itu artinya al-afiyat? Sehat dan selamat. Karena ada orang yang sehat tapi apa? Nggak selamat. Tabrak di jalan. Ya, jadi yang kita inginkan adalah sehat dan afiat. Bagaimana agar kehidupan kita diselamatkan oleh Allah, ya, diafiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah? Caranya adalah dengan berpegang teguh dengan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amrayn, aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati. Ya, aku meninggalkan dua perkara. Seandainya kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, bagaimana cara berpegang teguhnya? Dengan cara dibaca, difahami, diamalkan, bahkan disosialkan, ya, agar masyarakat ini tergugah akan pentingnya Al-Quran. Al-Quran itu sepenting makanan kita. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, Al-Quran ma'dubatullah. Al-Quran itu hidangan Allah, wejangan Allah. Ya, kita semuanya kan butuh hidangan, butuh makan, butuh minum, ya, butuh nasi, butuh protein, karbo, gizi dan lain sebagainya. Hati kita juga membutuhkan itu semuanya. Ya, kalau nggak dikasih wejangannya, nggak dikasih hidangannya, maka dia akan sakit. Ya, orang yang hatinya sakit itu tidak bernafsu untuk beribadah. Orang yang hatinya sakit tidak bisa menikmati manisnya beribadah. Ya, sehingga baca Al-Quran baru sebentar mata sudah gelap aja gitu ya. Pengen segera ditutup begitu. Kenapa? Karena ada yang salah dengan hati kita. Ketika kita tidak enak merasakan makanan, ketika kita merasakan makanan kok pahit, jangan-jangan diri kita sedang sakit. Orang kan kalau sedang sakit biasanya lidahnya pahit gitu. Ketika merasakan makanan gak enak, padahal makanan lezat, minuman enak gitu. Kenapa dia tidak menikmati makanan tersebut dan minuman tersebut? Karena ada yang tidak sehat pada fisiknya atau pada jasmaninya. Begitupun Bapak Ibu sekalian, ketika kita tidak merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, tidak ada rindu untuk beribadah kepada Allah, tidak ada keinginan untuk berlama-lama beribadah dengan Allah, berarti ada yang sakit pada hati kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah berkaitan dengan keutamaan Al-Quran Al-Karim. Ya, Al-Quran Al-Karim ini sebagai penolong kita nanti di akhirat.
sebagai teman kita nanti di alam kubur kita. Kita di dunia ini sering membangun untuk dunia kita. Kita bekerja tujuannya buat apa Bapak Ibu? Untuk membangun dunia kita, agar dunia kita apa? Aman, punya rumah aman kan? Punya pakaian aman, punya beras di rumah aman, ya, punya keluarga aman. Selama ini kita memperjuangkan dunia kita dengan bekerja. Kita menabung di bank sebanyak-banyak punya uang agar kita aman. Sehingga nanti ketika terjadi pandemi, ya, kita nggak bokeh. Ya kan? Coba bayangkan, kita nggak punya tabungan, ternyata pandemi, semuanya nggak bisa bekerja. Dari mana kita punya uang simpanan? Nah, maka kita bekerja silahkan, mengumpulkan uang silakan membangun dunia kita, silakan bangun rumah kita di dunia ini, tetapi jangan lupa membangun akhirat kita nanti kelak di kehidupan hakiki kita, di kehidupan abadi kita. Ya, jangan pernah kita melupakan di dunia ini kita mencari tetangga-tetangga yang baik, teman-teman yang sejati, yang akan menolong kita ketika kita kesusahan, ketika kita sakit. Tetapi ingat, nanti di akhirat ketika kita dikubur sendirian, ya, siapa yang akan menjadi tetangga kita? Siapa yang akan menjadi peneman kita? Siapa yang akan menjadi pelipur kita? Tidak lain adalah Al-Quran Al-Karim. Tidak lain adalah amal-amal soleh kita. Ya, makanya dalam sebuah hadis ada 30 ayat yang barang siapa yang mendawamkan, mengistiqomahkan untuk membacanya, maka dia akan menjadi syafaat bagi dia nanti di alam kubur, akan menjadi tameng dia dari azab kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Suratul Mulk, surah apa? Tabar. Barang siapa yang membacanya setiap malam, maka insya Allah akan diberikan tameng oleh Allah dari azab kubur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitupun kita harus mempersiapkan rumah kita nanti di akhirat setelah kita meninggal. Kira-kira ketika kita di liang kubur, secara zahirnya kan seperti itu ya, lubang seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala bisa merubah lubang yang sangat sempit itu menjadi istana. Atau sebaliknya, lubang yang sempit itu menjadi lubang neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tergantung bagaimana kita membangun akhirat kita, ya, bagaimana kita mengumpulkan tabungan akhirat kita. Jangan sampai kita kalah antara tabungan dunia dengan tabungan akhirat. Tabungan dunia kita perbanyak, bangunan dunia kita perbanyak, tetapi tabungan akhirat terbengkalai, bangunan akhirat terbengkalai, investasi akhirat terbengkalai semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Quran Al-Karim ini juga bisa memberikan perubahan kepada pribadi kita, sebagaimana para sahabat-sahabat bisa berubah total menjadi sangat baik, ya, karena Al-Quran. Imam Malik mengatakan, lan tasluha hadhil ummah illa bima soluhat bihi awwaluhu. Tidak akan menjadi baik, ya, umat ini, umat sekarang kita semuanya, umat yang datang belakangan, kita termasuk al-akhirin, ya, tidak akan menjadi baik kecuali dengan cara baiknya ulama-ulama terdahulu, kecuali dengan baiknya generasi-generasi terdahulu. Coba lihat generasi-generasi terbaik yang kata Rasulullah, khairul quruni qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, generasi para sahabat, kemudian generasi tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, yang dinamakan generasi salaf, abad 1, 2, 3 Hijriah. Nah, mereka adalah generasi terbaik dengan pernyataan dari Rasulullah SAW. Pertanyaannya, bagaimana mereka mendapatkan gelar yang sangat baik itu?
Tentu kita semuanya umat-umat sekarang ingin seperti mereka. Ya, maka Imam Malik memberikan kuncinya kepada kita semuanya. Kalian ingin menjadi generasi yang terbaik, ingin generasi seperti generasinya para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka contohlah seperti bagaimana mereka memperbaiki diri mereka dan memperbaiki generasi-generasi mereka. Tidak lain adalah dengan kembali kepada Al-Quran Al-Karim. Ya, perbaiki bacaan Al-Quran kita, kemudian pahami apa yang kita baca. Ya, di dalam sholat juga kita pahami apa yang kita baca, kemudian aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bahkan para ulama kita, Bapak Ibu, sudah mengintisarikan ya dari isi-isi Al-Quran tersebut. Al-Quran itu mengandung akidah, mengandung fikih, hukum, mengandung akhlak, ya, mengandung sejarah dan lain sebagainya, sudah diintisarikan oleh para ulama-ulama di dalam kitab-kitabnya. Kalau kita ingin memahami Al-Quran sebagaimana pemahaman para ulama-ulama kita, tinggal dibaca saja. Sudah banyak kitab-kitab para ulama, Imam Nawawi, kemudian Imam Suyuti, Imam Syafi'i dan lain sebagainya, karangan-karangannya yang sangat banyak, dari mulai yang paling terkecil, menengah ataupun yang paling besar, tinggal kita baca, kita pahami, kemudian kita aplikasikan. Karena umat Nabi Muhammad itu adalah umat Iqra. Ya, umat Nabi Muhammad itu umat cerdas, bukan umat yang pemalas, bukan umat yang hanya bermain-main saja, tidak mau membaca. Kalau ingin cerdas, maka kuncinya adalah membaca, tidak ada kunci yang lain. Makanya ayat yang pertama turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Seolah-olah kalau kita ingin diciptakan dari awal permulaannya menjadi manusia yang mulia, ya, kita semuanya itu nol semuanya. Kalau ingin mulai dari awal, ingin bangkit dari awal, awalilah dengan Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang lebih mulia. Kita ingin menjadi masyarakat yang mulia, kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang mulia, generasi yang mulia. Iqra, dengan membaca Al-Quran, memahaminya, mempraktekannya, mengamalkannya, mendakwahkannya, mensosialisasikannya, maka akan menjadi generasi yang terbaik, sebagaimana generasi para sahabat, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi yang candu dengan Al-Quran, ya, bukan candu dengan gadgetnya, bukan candu dengan gamenya, bukan candu dengan main-mainnya, tidak. Bagaimana dahulu para ulama kok bisa nyandu dengan Al-Quran, Bapak Ibu, sampai 24 jam atau berjam-jam mereka bisa kuat bersama Al-Quran, sebagaimana kuatnya anak-anak kita, pemuda-pemuda kita dengan HP-HP-nya. Karena ternyata hal positif itu bisa nyandu sebagaimana hal negatif. Ya, sebagaimana anak-anak bisa candu dengan HP, bisa candu dengan gadget, bisa candu dengan game dan lain sebagainya, kita pun bisa nyandu dengan ibadah. Ya, asalkan kita lakukan, ya, kita latih terus-menerus. Kita latih untuk bisa tahan baca Al-Quran. Awal-awal mungkin sulit. Makanya kata Rasulullah, man tasabbara yusabbirullah. Barang siapa yang latihan bersabar, ya bersabar, ya saya bersabarlah. Biasanya kan saya kalau sholat sunnah paling 5 menit. Tadi sampai berapa menit tadi? Sabar. Tapi kan lama-lama kuat juga kan? Mungkin awal-awal berat, tapi lama-kelamaan terbiasa. Biasanya sholat sunnah paling 5 menit, ini bisa sampai 30 menit, alhamdulillah. Kenapa? Kalau kita berusaha, kita latihan bersabar, maka Allah akan berikan kita kesabaran. Man tasabbara yusabbirullah. Barang siapa yang latihan bersabar dalam ketaatan kepada Allah, Allah akan berikan kesabaran kepada dia. Bagaimana Imam Syafi'i setiap hari bisa 30 juz
bahkan sampai 2 kali di bulan Ramadan, itu tidak instan. Itu butuhlah latihan. Dari mulai mudanya beliau itu mencoba setiap hari 1 juz dulu, terus rutin sampai sebulan seumpama. Nanti bulan kedua 2 juz setiap hari, terus sampai mencapai puncaknya. Makanya para ulama yang mengatakan saya itu berjihad dengan Al-Quran selama 30 tahun. Beliau itu berjihad dengan Al-Quran, memaksakan dirinya untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran, walaupun dalam kondisi sakit, walaupun dalam kondisi malas, dalam kondisi bosan, dalam kondisi sibuk, sampai setelah 30 tahun baru menikmati manisnya Al-Quran. Jadi ketika kita ingin menikmati manisnya Al-Quran, terkadang tidak instan, bukan terkadang lagi, pasti terus, ya. Baru nanti setelah 30 tahun, 40 tahun, baru Allah berikan istiqomah kepada kita semuanya. Kita bisa merasakan manisnya berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cukup sekian dari saya yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan kemuliaan Al-Quran Al-Karim. Setiap tanggal 17 Ramadan kita memperingati malam nuzulul Quran. Apa yang sudah kita dapatkan dari Al-Quran Al-Karim, apa yang sudah kita persembahkan kepada Al-Quran Al-Karim, apa yang sudah kita perjuangkan untuk Al-Quran Al-Karim, untuk kalamullah, ya, agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari pertanyaan-pertanyaan tersebut kita jawab masing-masing, dan semoga jawaban tersebut menjadikan kita semakin semangat, semakin kuat untuk berinteraksi, untuk mendakwahkan Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran, tidak lain untuk diri kita masing-masing, bukan karena apa-apa, ya. Ibadah kita bukan untuk Allah. Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Allah tidak butuh kepada tilawah Al-Quran kita. Justru yang membutuhkan adalah kita semuanya. Kita butuh Al-Quran, membacanya, memahaminya, karena hati kita butuh makan, hati kita butuh nutrisi, butuh gizi, butuh karbohidrat, protein, agar hidup hati kita, agar kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa hati yang selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.